Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Winasa Putri, SSIM Biomed, selaku dosen mata kuliah fitokimia, dan teman-temanku semua yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi yang berjudul polifenol. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Saya Novi Marlina sebagai moderator, dan saya tidak sendiri di sini. Saya didampingi dengan teman-teman saya, yaitu ada Rafitian Ardana, lalu ada Reni, ada Ulfa Ningsih, Uswatun Hasanah, lalu ada Miftahul Marifah, Selvi Apriana, Septiana Sari, lalu ada Vera Feriani. Adapun topik pembahasan dari materi ini ada definisi dari polifenol, ada polaritas, penyarian, dan identifikasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Septiana untuk memaparkan materinya. Baik, materi yang pertama yaitu ada definisi dari polifenol. Polifenol sendiri itu adalah salah satu kategori terbesar dari fitokimia yang paling banyak penyebarannya di antara kingdom tanaman. Tanaman yang digunakan sebagai makanan kaya akan zat polifenol. Senyawa polifenol dikenal sebagai antioksidan alami karena menghasilkan aktivitas antioksidan, berperan sebagai agen produksi dan antioksidan reduksi dan antioksidan pendonor atom hidrogen. Polifenol dapat menghambat, mencegah, mengurangi oksidasi oleh radikal bebas, sehingga baik untuk kesehatan. Nelly 2000. Senyawa polifenol merupakan senyawa yang dapat ditandai dengan adanya cincin aromatik yang membawa lebih dari satu ion hidrogen. Jadi, senyawa polifenol ini dapat memiliki cincin aromatik dengan satu atau lebih gugus hidroksil atau OH-. Pemberian nama ini berdasarkan senyawa induknya yaitu fenol. Jadi, senyawa fenol yang memiliki gugus hidroksil lebih dari satu disebut polifenol. Senyawa polifenol mempunyai banyak gugus hidroksi atau dalam kondisi bebas aglikonal. Baik, saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Septi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Uswatun Hasanah. Baik, di sini ada struktur dasar fenol. Kata fenol juga merujuk pada beberapa zat yang memiliki cincin aromatik yang berikatan dengan gugus hidroksil. Pemberian nama berdasarkan senyawa induknya yaitu fenol. Senyawa fenol memiliki gugus hidroksil lebih dari satu disebut polifenol. Penggolongan fenol berdasarkan jumlah atom karbon pada kerangka penyusunnya. Sedangkan rumus kimianya, polifenol adalah C6H5OH yang strukturnya memiliki gugus hidroksil atau OH-OH yang berikatan langsung dengan cincin benzena atau hidroksibenzena. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Vera. Baik, di sini ada polaritas, yaitu tingkat kepolaran pelarut mempengaruhi jenis senyawa polifenol yang terekstraksi. Sebagian besar senyawa polifenol merupakan senyawa polar, sehingga dapat larut dalam pelarut polar seperti metanol, etanol, aseton, air, butanol, dimetil sulfoksida, dimetil formamida. Senyawa polifenol merupakan senyawa polihidroksi atau gugus hidroksi yang mempunyai banyak gugus hidroksil atau dalam kondisi bebas aglikon akan menghasilkan kadar total fenol yang tinggi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Reni. Saya persilahkan.
Kemudian di sini ada penyaringan, yaitu penyaringan dipengaruhi oleh derajat kehalusan serbuk dan perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan larutan di luar sel. Makin besar perbedaan konsentrasi, makin besar daya dorong tersebut hingga makin cepat penyaringan. Secara umum, penyaringan akan bertambah baik apabila permukaan simplisia yang bersentuhan semakin luas. Dengan diketahuinya zat aktif yang dikandung simplisia akan memudahkan pemilihan cairan penyari dan cara penyaringan yang tepat. Kemudian proses penyaringan dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu satu, pembuatan serbuk. Penyaring tergantung pada sifat fisik dan kimia simplisia yang bersangkutan dan masing-masing simplisia mempunyai derajat halus yang tepat untuk memperoleh hasil penyaringan yang baik. Kemudian, pembahasan sebelum dilakukan penyaringan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada cairan penyari memasuki seluruh pori-pori dalam simplisia sehingga mempermudah penyaringan selanjutnya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Ulfa. Saya persilahkan. Penyari. Pemilihan cairan penyari harus mempertimbangkan banyak faktor. Cairan penyari yang baik harus memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, murah dan mudah diperoleh. Yang kedua, stabil secara fisika dan kimia. Yang ketiga, bereaksi netral. Yang keempat, tidak mudah menguap dan tidak mudah terbakar. Yang kelima, selektif, yaitu hanya menarik zat berkhasiat yang dikehendaki. Yang keenam, tidak mempengaruhi zat berkhasiat. Yang ketujuh, diperbolehkan oleh peraturan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Selvi. Saya persilakan. Berikut adalah contoh tanaman yang mengandung fenol. Yang pertama itu ada temulawak dengan nama latin Curcuma santoriza, mengandung fenol sebagai antioksidan. Yang kedua ada jahe dengan nama latin Zingiberis officinal, mengandung fenol sebagai obat infeksi pada luka. Selanjutnya ada mangkoan atau Naphopanak fruticosum, memiliki kandungan fenol sebesar 669,30 mg per 100 gram sebagai antioksidan dan memperindah rambut. Selanjutnya ada beluntas atau Pluckea indica, mengandung fenol sebesar 1030,03 mg per 100 gram sebagai pengusir bau badan yang ampuh. Identifikasi. Identifikasi fenol dilakukan dalam beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ada preparasi sampel. Sampel dibersihkan dari kotoran dengan cara dicuci, kemudian dicacah. Setelah itu sampel yang telah dicacah disimpan di tempat yang sejuk, lalu dikeringkan di udara yang terbuka, terlindung dari sinar matahari selama 7 hari. Sampel yang sudah kering berwarna kecoklatan, selanjutnya ditimbang seberat 250 gram, lalu sampel dihaluskan dengan cara di blender untuk kepentingan proses ekstraksi. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Rafitian. Saya persilahkan. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu ekstraksi sampel. Dilakukan dengan sampel serbuk yang telah dipreparasi, dimasukkan ke dalam beker gelas. Kemudian selanjutnya diberikan pelarut etanol sebanyak 100 ml pada beker gelas yang sudah dimasukkan sampel serbuk tadi, hingga semua sampel tampak terendam dalam pelarut. Lalu sampel dimaserasi atau dilakukan perendaman dalam jangka waktu 2 x 24 jam atau 2 hari 2 malam. Selanjutnya senyawa yang telah larut dalam pelarut akan dilakukan penyaringan. Hasil ekstrak yang diperoleh kemudian dikumpulkan lalu diuapkan dengan alat penguap yaitu Ratori Vacuum Evaporator. Kurang lebihnya seperti gambar di bawah.
yang fungsinya untuk memisahkan suatu pelarut softland dari sebuah larutan, sehingga akan menghasilkan ekstrak etanol yang lebih pekat. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipaparkan oleh Saudari Miftahul, saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya itu ada uji kualitatif polifenol. Yang pertama itu pembuktian kualitatif kelompok polifenol dalam sampel menggunakan larutan uji FeCl3 1%. Yang kemudian proses pengujian diawali dengan menyiapkan 2 mili ekstrak etanol, kemudian ditambahkan dengan 4 tetes larutan FeCl3 1%. Dan sampel dihomogenkan, kemudian diamati. Untuk uji kualitatif menggunakan FeCl3 sebagai pereaksi, jika suatu bahan positif mengandung polifenol, apabila terbentuk noda berwarna hijau, merah, ungu, biru, atau hingga hitam yang pekat. Selanjutnya ada uji kuantitatif polifenol. Dengan sebanyak 4 mili filtrat ditambahkan ke dalam labu takar 25 mili. Setelah itu ditambahkan dengan pereaksi Volin, Siokalteu, dan dihomogenkan selama 8 menit. Yang kemudian ditambahkan dengan 6 mili Na2CO3 75%. Selanjutnya dikocok dan ditambahkan aquades hingga tanda batas. Lalu diamkan selama 1 jam dan diukur serapannya menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 690 nanometer. Pada tahap ini dilakukan 3 kali pengulangan dan penentuan konsentrasi polifenol menggunakan persamaan regresi linear, yaitu Y sama dengan AX plus B. Jika nilai linearitas atau R mendekati 1 atau sama dengan 1, menunjukkan persamaan tersebut semakin baik dan berkorelasi positif atau linear. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menambahkan sedikit manfaat dari polifenol. Manfaat yang pertama itu untuk mencegah penyakit kardiovaskular. Beberapa studi menyatakan bahwa polifenol dapat menjaga tekanan darah tetap stabil dan meningkatkan kesehatan pembuluh darah secara keseluruhan. Selain itu juga, polifenol juga dapat mengurangi peradangan dan kadar kolesterol jahat atau LDL. Lalu, manfaat yang kedua itu untuk menurunkan kadar gula darah. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa pola makan sehat dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan antioksidan dapat mengurangi resiko penyakit diabetes. Hal ini karena polifenol dapat menurunkan kadar gula darah serta mendorong tubuh untuk memproduksi insulin dan menggunakan dengan lebih efektif. Dengan begitu, kadar gula darah dalam tubuh menjadi lebih stabil. Adapun manfaat yang ketiga itu untuk mencegah kanker. Polifenol dapat menekan pembentukan darah dan perkembangan sel kanker karena perannya sebagai penangkal radikal bebas dan anti radang dalam tubuh. Namun, masih dibutuhkan studi lebih lanjut untuk membuktikan manfaat polifenol sebagai pencegah kanker. Lalu, manfaat yang keempat itu meningkatkan daya ingat. Konsumsi makanan kaya akan polifenol dapat meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Hal ini karena polifenol diketahui dapat meningkatkan aliran darah ke otak. Dan yang kelima itu manfaatnya menjaga kesehatan pencernaan. Polifenol juga dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri baik dalam usus dan membantu bakteri baik tersebut melawan bakteri berbahaya seperti salmonella. Dengan demikian, kesehatan pencernaan dapat selalu terjaga. Cukup sekian, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.